untuk digunakan oleh seorang Milan. Jadi pilihannya bisa dibilang jadi keuntungan buat teman-teman dari Nigma Galaxy. Kita kan lihat ya dari Nigma Galaxy, coba untuk berpikir terlebih dahulu line up mana yang tepat untuk dijadikan keyword untuk kemenangan mereka, karena second pick ini benar-benar mempengaruhi bagaimana kemenangan mereka bisa terrealisasikan di area laning phase. Dan Give Esmeralda yang menjadi pilihan Nigma Galaxy, satu buah hero Grand Defense dan juga late game insurance. Bisa dibilang Esmeralda di area late game ini benar-benar kuat dan juga sustainable. Niat durability-nya akan sangat cukup besar ketika item-item penunjang pergerakan hal tersebut terbuild dari tubuh seorang Esmeralda. Oke, tapi kita tahu sendiri ya, ada daerah yang masih terbuka juga bisa jadi pilihan selanjutnya untuk meng-counter menggunakan dari seorang Esmeralda. Untuk segi mid lane mereka udah sama-sama kuat, tapi Batrix ini diamankan oleh MBR Delphine terlebih dahulu. Terizla juga yang akan diamankan, tapi kalau kita ngeliat Nigma Galaxy dari kemarin, ada sedikit perbedaan dari segi gold lane-nya, di mana mereka bakal lebih menguntungkan, lebih prioritaskan ke arah sustain-nya seperti penggunaan Uranus di hari kemarin. Nggak tahu untuk hari ini apakah mereka bakal menggunakan marksman atau masih sama seperti game yang lalu. Yes, kita masih belum tahu tentunya ya, masih cukup jadi rahasia dari segi pemilihan hero kawan-kawan Nigma Galaxy. Tapi hero tipikal seperti apakah yang selanjutnya akan digunakan dan dipilih oleh Nigma untuk menjadi kunci kemenangannya, bisa mengarah ke area jungler ya terlebih dahulu, atau mungkin roamernya terlebih dahulu yang mencoba untuk diamankan. Dan Pakito justru yang menjadi pilihan yang masih cukup flex positioning juga untuk seorang Pakito sendiri di area laning phase. Kita masih belum tahu tentunya nantinya akan ditempatkan di area jungler atau mungkin di area gold lane, you never know juga tentunya, karena masih cukup possible untuk Pakito di area gold jika memang ingin ditempatkan, walaupun agak high risk sih. Ya, agak high risk, tapi berarti cukup ngetren juga ya penggunaan Pakito untuk hari ini, 3 kali digunakan berturut-turut. Dan kalau kita lihat lagi ke sisi bagian bawah dari Nigma Galaxy, mereka udah nge-ban ke arah healing Assassin yang kita tunggu-tunggu juga untuk muncul di dalam lane of dawn, kali ini tereliminasi lagi. Dan MBR Delphine mereka masih bisa ngebalas ke arah gold laner ataupun ke arah roamernya sih. Dan ternyata Popol dan Kupa yang menjadi pilihan mereka berikutnya. Masih belum ada bot lane, ini membuat dari sisi Nigma Galaxy, dari sisi MBR Delphine menutup ke area Popol dan Kupa. Tapi Nigma Galaxy menutup hero jungler yang bisa dipilih oleh MBR Delphine dengan last ban-nya mengarah ke area Karina. Tapi MBR akan menegakkan banning ke area Marksman, dimana Cloud di sana menjadi pilihan untuk MBR Delphine tutup agar tidak bisa digunakan oleh Navilera kemungkinan yang akan menjadi gold lane Nigma Galaxy. Tapi masuk ke fase pick selanjutnya kita akan lihat tentunya ya, masih belum ada roamer nih dari sisi Nigma Galaxy. Tipikal roamer seperti apa yang akan di-pick untuk bisa melakukan inisiasi, atau mungkin mereka akan coba untuk pick area hero gold lane-nya terlebih dahulu kalau memang Pakito nanti akan ditempatkan ke area jungler untuk melee. Pakito kayaknya harusnya udah ada di area jungler ya, karena ada Esmeralda juga di samping. Tapi Lolita ini semakin menguatkan kalau Pakitonya bakal ada di area jungler dengan roamer yang bisa dibilang masih efek cukup besar untuk 16-nya, dan juga shield yang cukup tanky juga. Dan kita bakal melihat dari MBR Delphine, dua hero terakhir mereka Assassin udah begitu tereliminasi, tapi masih ada Hayabusa untuk Assassin atau Roger. Sun ya? Hanzo. Hanzo yang menjadi pilihan MBR Delphine untuk menjadi jungler di game kita yang pertama kali ini, dengan ada satu hero Kufra yang mereka pilih, dan bahkan Hayabusa yang kini di-secure, yang memungkinkan bahwa Pakito Gold lane akan ada di area gold lane, atau mungkin Hayabusa yang nantinya akan ada di gold lane. enggak Kita sih. tahu dari sisi Pakito punya sustainable, durability, dan juga damage yang mungkin bisa balance ketika bertemu dengan hero range, which is Bitrix yang nantinya akan di 1v1 situation. Tapi menarik tentunya ya dengan hero-heronya Nigma Galaxy, dia selalu berinovasi dengan pemilihan hero mereka, dan unpredictable, selalu penempatan hero sampingnya tuh gak terduga dari teman-teman Nigma Galaxy. Yes, kita bakal lihat aja dengan penggunaan Pakito yang lagi-lagi Nigma Galaxy mengandalkan sustainable di area gold lane-nya. Dan ada Hayabusa dengan Retribution ya, berarti akan menjadi jungler bagi teman-teman dari Nigma Galaxy. Sementara itu
udah mulai berkumpul di area tengah. Tentunya bakal ada gangguan demi gangguan yang dilakukan oleh kedua tim. Buat teman-teman di rumah yang lagi cari teman mabar, langsung aja download Lita karena Lita adalah teman mabar kalian setiap saat. Tapi Pixie kini sudah mulai memperlihatkan batang hidungnya di area mid lane. Di sisi lain, Pixie juga udah mulai bermain nakal untuk mengarah ke area jungle pattern, tapi ternyata dari sisi Seth sudah bisa meng-clear purple buff-nya dengan sangat cepat. Dan Lita Wanderer tidak menjadi perebutan bagi seorang Seth. Ini yang membuat Mei lane akan bisa secara free untuk mengamankan karya objektif tersebut. Satu buah Phantom Shuriken dan bahkan Retribution di pop up langsung mengarah ke area Wanderer, mengingat dari sisi Seth pun lebih memilih untuk mengarah ke area jungle pattern yang lain. Ya, tapi dengan penggunaan Hanzo ya kali ini ada Hayabusa sebagai salah satu counter yang bisa dibilang, karena dengan Code Shadow dari Hayabusa dia bisa masuk ke bagian belakang coba untuk mencari dari Hanzo-nya tersebut. Tapi kita bakal lihat aja karena bakal banyak banget resource yang terbuang dengan adanya Hanzo. Dan kita bakal lihat juga di area XP laner di mana seorang Palantir dan juga Navilera yang sama-sama ngotot, sama-sama coba untuk nyari damage yang cukup besar. Yes, benar sekali. Gichel sudah mulai termakan beberapa damage dari Enigma Galaxy, tapi dia still survive. Kembali coba untuk melakukan inisiasi, mengobservasi pergerakan dari Enigma Galaxy di area top lane. Seth sudah mulai duet dengan Yupi untuk memukul mundur Crunchy. Tapi Crunchy masih bisa berlindung di area balik turretnya. Dan nggak mau terlalu overcommit juga untuk maju ke area depan karena dia tahu lawannya adalah hero range. Dan Turtle bahkan sudah mulai disambut. Volunteer sudah mulai mendapatkan informasi, tapi Mei lane masih tetap berisi keras untuk menarik Turtle ke daerah teritorialnya. Volunteer memukul mundur Navilera di sana. Gichel juga sudah mulai porak-porandakan lane up belakang dari Enigma Galaxy yang membuat Mei lane langsung di-cancel begitu saja. Kembali lagi dengan Code Shadow-nya dari Shadow Kiru dibuka begitu saja, mengikis dari seorang Gichel, masih bisa flick out ke arah belakang. Meanwhile Ana membuka satu buah reload population mengarah seorang Volunteer, tapi tidak ada yang tumbang dari skirmish yang terjadi di antara kedua belah pihak. Dan perebutan turtle akan terus berlanjut. Kali ini udah mulai dicicil juga oleh kedua tim, Volunteer, Shine, Gichel dan juga Seth yang udah siap sedia mengeluarkan retribution-nya, tapi ditarik mundur lagi-lagi oleh teman-teman dari Enigma Galaxy. Seorang Mei lane khususnya Pixie bakal jadi satu zoning out yang cukup mantap karena nomor 11-nya tidak berhasil kode ternyata dan menjadi satu eksekusi yang bagus dari seorang Navilera. Cukup banyak space yang terbuka kali, tapi dari seorang Seth mampu memberikan satu penjukan ke arah retribution-nya karena dengan satu ultimate yang bisa dia keluarkan ini bakal jadi satu bahaya. Apalagi Pixie-nya juga berhasil ditumbangkan dan down nilai dari seorang Shine cukup untuk ngasih pressure ke arah seorang Ana. Wow, tanpa diduga-duga tentunya retribusi dari seorang Seth mampu untuk melakukan seal terhadap Turtle yang tersecure oleh seorang Mei lane yang coba untuk dipoking. Dan kini Seth udah mulai coba untuk maju lagi ke area garda depan. Ana menjadi bulan-bulan dan dia bisa bertahan dan langsung ditumbangkan begitu saja oleh seorang Seth di area mid lane. Ini membuat Ana akan terjadi dalam waktu beberapa detik lagi. Enigma Galaxy terlihat cukup mengalami kerugian yang mendalam sehingga mereka harus berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa mengamankan kompensasi, karena kini Yupi pun terlihat mendorong Crunchy agar tidak bisa survive. Di sisi lain juga dia ingin melakukan plating terhadap Gold Shield yang ada di area top lane sana. Udah ada setup ganking dari 3 hero. Kita bisa lihat juga Seth memporak-porandakan lane up belakang dari Ana. Downing leg di pop up tapi Ana still survive. Enigma Galaxy masih bisa men-sustain dealing damage yang diberikan dari hero-hero MBR Delvin. Lihat berapa damage yang masuk dari seorang Seth kali ini, benar-benar berbahaya bisa dibilang untuk para pemain dari Enigma Galaxy. Tapi masih ada perlawanan dengan 16-nya berhasil konekan seorang Gichel dan lagi-lagi menjadi korban berikutnya. Kufra untuk kedua kalinya tidak bisa bertahan dan memang menjadi satu musuh bebuyutan bagi seorang Pixie. Dan kembali ke area mid lane-nya kali ini dari seorang Paladin yang akan coba memberikan sedikit backupan, sementara Navilera yang masih sibuk dengan clearing minion wave-nya, coba untuk ngedapetin platingan dengan beberapa minion yang akan segera masuk. Alright, kita bisa lihat juga di mana Volunteer maju ke depan. Navilera menjadi momok utama dari Volunteer, dan bahkan Seth dengan Pinnacle Ninjanya udah mulai coba untuk maju ke arah garda depan, tapi nggak mau terlalu follow up. Ingat Navilera pun masih bisa men-sustain dealing damage yang diberikan. Dia coba untuk mulai reset mundur. Mei lane terlihat berkutat terhadap jungle patternnya, begitu pun juga dengan Seth. Turtle sudah akan muncul waktu 2 detik lagi, di mana kedua belah jungler kini masih belum coba untuk melakukan setup, dan outer turret energy shield pun sudah mulai tumbang. Pinnacle Ninja kita bisa lihat juga udah mulai maju ke depan, di mana Ana masih bisa menghindari serangan dengan mengaktifkan satu buah sprint ke area belakang. Shine coba untuk mulai menghindari serangan dari sisi Hayabusa, tapi Yupi di area top lane mendapatkan gempuran dari 2 hero Pixie dan Crunchy. Dia lebih memilih untuk bermain aman, berlindung di area balik
balik turret tapi Pixie coba untuk mulai nge-backdoor Yupi. Yupi harus mulai hati-hati. Iya, kalau lihat dari sisi kultunya sebenarnya dulunya sama punya clearing lane yang bakalan cepet banget, tapi lihat dari seorang Gichal yang kali ini udah mulai menahan skillnya untuk langsung dibuka aja begitu saja, tapi masih bisa ditahan seluruh damage yang coba untuk masuk. Dan kali ini dari segi turtle pun nampaknya masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Ambiar Delvin, sementara Crunchy begitu berani masuk ke bagian dalam udah berhasil dieksekusi dengan keberadaan dari seorang Pixie. Gichal akan memberikan satu misi penyelamatan, tapi dari seorang Shine Mystical Field-nya dihindarkan dengan adanya Flicker yang masih bisa dibuka oleh seorang Pixie. Yes, finally dari Enigma Galaxy harus berhasil menumbangkan Yupi, tapi di area mid lane terjadi kekosongan di mana MBR Delvin pun berhasil memanfaatkan keadaan cukup mahal tentunya bagi Enigma Galaxy. Pertukaran yang diamankan oleh MBR Delvin itu berupa objektif turret mid lane. Ketika center turret diamankan oleh tim MBR, Visions MBR Delvin terhadap jungle pattern Mei lane ini kan jauh lebih luas lagi tentunya, dan ini harus perlu diperhatikan dan map awareness-nya akan jauh lebih diperketat lagi untuk teman-teman Enigma Galaxy. Yes, dan malam ini bersama seorang Navilera ini masih menjadi satu pertikaian yang cukup panjang. Dan apalagi nggak bakal ada perbedaan yang terlalu signifikan untuk kedua ex-laner kita kali ini. Sama-sama punya range yang cukup besar, tapi dari seorang Crunchy udah mulai terkepung oleh adanya 3 pemain dari MBR Delvin. Akan coba dipukul mundur, apalagi dengan keberadaan seorang Pixie dan juga Ana. Ada real world manipulation yang bisa dibuka. Mystic Field-nya belum connect karena siapapun, tapi kehadiran dari seorang Save langsung mengacak-acak setup yang udah dibuat masuk ke area turret. Tapi ini nggak bakal jadi masalah untuk seorang Save ketika itu hanya bayangannya yang berada di area tersebut. Tapi Valanir benar-benar pengen ngusir pergerakan dari seorang Esmeralda dari Navilera. Yes, Navilera still survive. Ada bala bantuan datang dari Mei lane. Quad Shadow maju ke depan. Phantom Sword akan masuk ke area tubuh dari seorang Valanir, tapi masih belum ada follow-up lebih jauh lagi. Gichal mengaktifkan konsilnya. Gitu pun juga dibalas dengan area konsil electrical oleh Pixie. Kita bisa lihat dari mana Mythical Ninja-nya memberikan sedikit pressure ke area beberapa hero dari Enigma Galaxy. Tidak ada follow-up lebih jauh lagi. Ini yang membuat dari sisi Enigma Galaxy lebih berhati-hati untuk menggunakan konsilnya, tapi Turtle yang ketiga sudah mulai hadir di area Land of Dawn. Ming lane terlihat cukup jauh dari area posisi Turtle, tapi tidak dengan save yang coba untuk aman ke area purple buff. Jadi sisi lain Crunchy coba untuk mulai maju ke area depan, ngejab ke area Yupi, tapi masih belum ada follow up lebih jauh lagi. Dan Gichal sudah mulai melakukan pertemuan terhadap Pixie, tapi dua belah romer itu hanya numpang lewat aja. Coba untuk mulai di follow up tentunya Pixie dan juga Crunchy duet untuk Gichal, tapi Gichal still survive untuk sustain the damage yang diberikan. Turtle-nya sudah mulai dicicil kali ini. Mystical Field-nya berhasil connect juga downing lane, tapi real world manipulation apakah bisa menyelamatkan? Ditambah lagi dengan seorang Miller, retribution yang masih sangat dapat on point dari Gichal dalam ancaman, namun spray down yang berhasil juga diberikan oleh seorang Yubi, bahkan satu snipernya connect ke arah seorang Pixie cukup menyakitkan, dan Pixie masih belum mau menyerah. 19kah masih akan dibuka, tapi ternyata harus mundur terlebih dahulu mengingat dari Amber Delvin punya banyak banget hero range yang bakal cukup berbahaya. Ada Xavier di sana, ada Hanzo di sana, controlling map mereka bakalan benar-benar luas. Apalagi tadi kehadiran dari seorang Save bakal langsung di-cancel dari bagian belakangnya Shadow Hero dari seorang Hayabusa. Ternyata belum berhasil dapetin siapa-siapa, tapi backup damage dari seorang Navilera begitu on point-nya, dua pemain hilang. Dan hati-hati, Mystical Field-nya juga cukup waktu untuk menahan dua pemain. Namun masalahnya dua turret tampaknya bakal menjadi milik dari Enigma Galaxy untuk saat ini. Yes, dua objektif turret berhasil diamankan. Ini membuat Enigma Galaxy slow but sure berhasil mendapatkan point advantage ya, di mana dua hero MBR berhasil mereka amankan. Dua objektif turret juga berhasil ia dapatkan. Ini yang membuat mereka juga harus mulai hati-hati untuk konsisten mereka memegang apa yang mereka pegang. Di sisi lain dari gold networknya juga perlahan sudah mulai terkejar dan kini di lead oleh teman-teman Enigma Galaxy. Turtle kini mulai berubah menjadi Lord kita yang pertama, di mana Lord akan muncul dalam waktu 48 detik lagi. Ini kita bisa lihat juga mana Save berkutat terhadap jungle patternnya. Begitupun juga dengan Mei lane yang coba untuk berkutat kembali ke area jungle pattern yang ia miliki, sembari coba untuk melakukan clearing wave-nya dari beberapa hero MBR Delvin di area mid lane dan juga di area top lane. Ini terjadi satu Infinity War, dimana Navilera nggak mau terlalu mengambil resiko dari sisi Valanir, prefer untuk mundur dengan area Falling Stormon yang ia gunakan. Ya, tapi mereka benar-benar harus cari keberadaan dari seorang Safety. Kali ini informasi bakalan benar-benar berharga, apalagi dengan keadaan seorang Milan yang bisa saja masuk ke area belakang. Tapi kali ini akan coba untuk memberikan cicilan demi cicilan aja. Satu hal, termit turret memang udah diamankan oleh MBR Delvin, tapi Enigma Galaxy 3 turret di side lane-nya yang mungkin ini bakal jadi satu bahaya
yang bakal datang memasuki ke arah mid game ataupun ke arah late game dan lagi-lagi dari seorang Milan. Coba untuk masuk terlebih dahulu ke arah seorang Shine dan hanya memberikan pressure lagi. Tapi Davila juga dalam bahaya. Valisar bakal dibuka, mencoba untuk menyelamatkan dirinya dari seorang Valenir, tapi ada tabrakan yang masuk dari seorang Gijal. Kranji berhasil dapetin satu eliminasi, tapi pembalasan juga langsung masuk ke arah seorang Navilera. Alright, kita udah bisa lihat juga tentunya di mana dari sisi Seth masih belum bisa untuk menjaga Shine sehingga Shine roster pick off, dan bahkan center turret mereka kini pun berhasil direnggut. Pembalasan atas apa yang diambil dari kawan-kawan Nigma Galaxy langsung dibayarkan juga tentunya, di mana center turret MPR Delvin hilang. Visionsnya sama-sama luas tentunya dari kedua belah pihak. Kini Lord pun sudah mulai hadir, tapi masih belum ada opsi poking dari kedua belah tim. Masih belum ada hero-hero dari MPR dan juga Nigma yang coba untuk memancing keributan dari objektif tersebut. Bahkan dari kedua belah jungler pun terlihat masih berkutat terhadap jungle patternnya. Ngapain karya Rage buff-nya terlebih dahulu. Di sisi lain EXP lainnya juga diutus untuk fokus terhadap satu laningnya supaya bisa mengamankan advantage. Mengingat satu objektif turret Nigma Galaxy benar-benar masih berdiri kokoh di sana dan masih belum bisa ditembus pertahanannya yang dimiliki oleh teman-teman Nigma Galaxy. Ya, dari segi gold gak ada perbedaan yang terlalu signifikan juga selama 11 menit yang pertama, tapi Gical juga udah mulai mendekat ngasih satu informasi yang berharga. Ana masih menunggu adanya timing yang tepat karena Bixi sebenarnya cukup tebal untuk bisa diserang oleh seorang Gical, jadi nggak jadi masalah yang terlalu signifikan. Cuman kalau kita ngelihat pushing ke arah wave minion terus-menerus dilakukan juga di area atas bersama menghadapi juga seorang Seth yang kali ini masih menunggu. Tapi di area bottom lane-nya yang kali ini bakal cukup berbahaya, di mana seorang Crunchy coba bertahan menghadapi seorang Yupi. Lihat beberapa damage yang masuk dengan senjata yang dilemparkan sih. Ya, kita bisa lihat juga di mana down lagi pop up dari Shines di area belakang. Tentunya Navilar masih coba untuk berisi keras maju ke garda depan. Di sisi lain Navilar sudah mulai terkikis dengan damage yang diberikan penalty dari sisi seorang Seth, membuat Navilar harus tumbang. Di sisi lain kita bisa lihat juga di mana dari sisi penalty zone sebelumnya dibuka juga seorang Valenir, membuat Valenir berhasil memberikan punishment karena seorang Pixie Melee gak bisa berbuat apa-apa dan gak bisa melindungi kawan-kawannya. Looking for another kill, Mystic Veil menghentikan pergerakan dari arah juga Crunchy. Elflex Express udah mulai dikeluarkan gitu saja dengan adanya satu buah Winter Tanchen, but not save the day, membuat Nigma Galaxy harus kehilangan Ana, disusul dengan kehilangan satu objektif turret. Melee, what are you doing? Ada 3 hero di sana yang untuk memberikan pressure ke arah dirinya, yang membuat dari sisi Nigma Galaxy harus kehilangan 4 pemain mereka, disusul dengan adanya satu objektif turret dan road to objective Lord yang akan disecure oleh kawan-kawan dari MDR Delvin. Bisa dibilang gak ada pertukaran yang worth it ketika Milan mencoba untuk terus maju aja ke bagian depan, dan ini menjadi kerugian yang bertubi-tubi bagi para pemain dari Nigma Galaxy. Dan kalau kita lihat sedikit dari itemization-nya, Darkness Ice diamankan oleh seorang Esmeralda dan juga Paquito kali ini dari seorang Crunchy. Oracle udah dari sana, jadi ini bisa jadi badan yang besar banget juga. Kalau lihat dari sisi Roamer sebenarnya masih ke arah Athena, belum terlalu tebal juga berbanding dengan Kufra. Udah ada Dominus Ice yang berhasil dia amankan. Dari segi damage save udah tentu saja akan sangat amat berasa, apalagi Windtalker udah di sana, Legend di sana, bisa jadi ke arah Malefic ataupun ke arah Blade of Despair untuk seorang Seth. Tapi kali ini kita bakal fokus juga ke arah Lord yang akan langsung masuk juga ke arah Inner Turret. Crunchy dalam bahaya ketika Valenirnya bakal coba untuk masuk, tapi untungnya satu palu besar masih bisa dihindarkan, dan dari seorang Gical juga masih mencoba bawa stickballnya untuk menahan pergerakan daripada pemain Nigma Galaxy. Immortal bahkan udah dibuat oleh seorang Pixie, dan kali ini nomor 16 yang kode ke arah 3 pemain, tapi gak ada backup damage yang masuk karena Seth kode ke arah belakang ngasih pengalihan isu, dan Gical bahkan berhasil menumbangkan seorang Navilera, 2 pemain tersisa di 14 menit yang pertama. Nigma Galaxy harus kehilangan semua objektif turret, menjaga base turret mereka, dan kini Pinnacle Ninja udah mulai dikeluarkan gitu saja oleh sang Seth. Nggak ada seorang Crunchy, tapi hanya memberikan distraction. Valenir berusaha untuk mendorong wave ini agar bisa menumbangkan satu base turret yang dimiliki oleh Nigma Galaxy. Still survive, masih bisa menopang damage yang diberikan. Dan dari sisi melee juga nggak mau terlalu overcommit. Di sisi lain Crunchy sudah terlihat memukul mundur, ngejapping semua dari segi wave minion yang didorong. Dan MDR terlihat tidak mau buru-buru. Lagi-lagi Pinnacle Ninja udah mulai dibuka begitu saja dan nggak mau terlalu overcommit juga. MDR Delvin harus mengkalkulasikan resource ke depan, dan Nigma Galaxy terlihat sudah terisolasi dari ada beberapa pressure yang diterapkan oleh MDR Delvin yang berhasil melakukan ekspansi kini ke arah jalur yang dimiliki oleh Nigma, dan Lord yang kedua
sudah akan muncul dalam waktu 60 detik lagi di area bottom lane. Lagi-lagi Pixie udah mulai memberikan penjagaan ketat juga. Navilera mengisi rumputan yang ada di area depan dan perlahan tapi pasti Nigma Galaxy keluar dari arah zona nyamannya. Ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat permainan dari Nigma Galaxy kali ini yang bisa dibilang udah cukup tertinggal dari segi ekonominya. Mereka harus benar-benar sabar. Mereka harus tunggu momentumnya juga. Ada Ana untuk defensive high ground ya, sebagai segi defensif. So sebenarnya mereka masih punya kesempatan ketika ada Lord berikutnya yang masuk. Tapi kalau Lordnya di atas 18 menit, ini bakal jadi hal yang cukup sulit kalau misalnya gak ada pressure yang bisa diberikan oleh para pemain dari Nigma Galaxy. Mereka harus kombinasi lagi, apalagi dengan 16 ataupun dengan adanya real manipulation. Kalau kita lihat dari segi replaynya, Lord yang coba untuk masuk itu masih bisa ditahan dengan Emilian di bagian belakang. Cuma masalahnya bouncing ball dikeluarkan dan juga real manipulationnya yang nggak bakal terlalu terasa. Dan ini sebenarnya udah momennya bagus banget 16-nya connect, tapi nggak ada backupan damage yang masuk. Itu yang jadi satu masalah yang harus diperhatikan dari Nigma Galaxy. Mungkin tadi bukan 16 supaya bisa mundur juga ya, karena ada efek stun beberapa detik. Tapi ternyata dari sisi MBR Delphine masih survive, damage-nya juga udah terlalu sakit. Navilera yang coba untuk memberikan sedikit backupan juga masih belum cukup, yang membuat Pixie harus tumbang. Dan disusul dengan adanya Navilera juga yang tumbang di tengah MBR Delphine. Tapi kini kita lihat tentunya di mana Nigma Galaxy juga udah mulai memberanikan dirinya untuk keluar dari zona nyaman. Lord pun sudah mulai hadir di menit kita yang 16 kali ini. Sudah mulai dicolek-colek tapi masih belum ada komitmen lebih jauh lagi dari MBR Delphine atas Lord di area top lane, main lane. Udah mulai mengoptimalkan positioningnya untuk nge-split push. Kita tahu possibility seorang assassin untuk melakukan split push, apalagi mobilitas seorang main lane dengan Hayabusanya itu juga cepat tentunya dengan kuat shadow. Jadi dia coba untuk berusaha mengoptimalkan plan B tersebut. Tapi kini Pixie yang sudah mulai mengisi rumputan, sudah mulai terlihat ingin maju ke depan. Gichel udah mulai juga maju. Waldian Barak di pop up. Pixie mendapatkan banyak sekali damage, membuat health bar-nya dia terkikis. Di sisi lain Crunchy coba untuk mulai nge-jab. Reward flash bukan begitu saja. 16 gak kena crash apapun, tapi dari belakang Volunteer coba untuk mulai memporak perdagangan dari penalty zone, tapi masih belum bisa terpick up. Tapi justru Melee yang gak bisa menahan di lini depan. Harus membangkan double kill, berhasil disekor seorang Yupi, dan bahkan Seth pun gak mau tinggal diam. Dia pun memberikan follow up lebih lanjut lagi yang buat Nigma Galaxy harus kehilangan 3 pemainnya. Peluang besar untuk MBR Delphine mengamankan Lord terbuka lebar. Mereka gak mau buang-buang waktu. Mereka langsung mensekerkan objektif tersebut, dan that's it. Nigma Galaxy harus kembali terpressure dan harus mulai memikirkan cara defense mekanisme terbaik agar MBR Delphine tidak langsung melakukan strike push dan memanfaatkan heal tentunya untuk high ground defense mereka. Ya, dan bisa dibilang berarti dari Seth dia bisa save the day juga, karena benar-benar banyak banget eliminasi assist yang berhasil diamankan sejauh ini. Apalagi Lord yang berhasil diamankan oleh para pemain dari MBR Delphine bakal jadi satu bahaya besar bagi para teman-teman dari Nigma Galaxy. Mereka bakal coba untuk clear karena wave ini terlebih dahulu, coba dirapihin satu persatu semua minion yang coba untuk masuk. Navilera juga harus berada di bagian terdepan, dan Ana kali ini harus benar-benar menjaga posisinya dengan reward manipulation yang bisa ngasih impact maksimal bersama juga dengan seorang Pixie. Tapi Gichel di sini benar-benar repot banget, bahkan ada seorang Navilera langsung ditusuk dengan adanya seorang Seth hilang dalam sekejap mata saja. Lihat betapa banyak damage yang bisa masuk, tapi Pixie masih ada kesempatan kedua di sana. Mystical Pit Connect dari seorang Xavier, tapi downhill-nya begitu mengerikan juga membuat para pemain dari Nigma Galaxy nampaknya nggak bisa berbuat terlalu banyak. Kali ini reward manipulation pun tidak menjadi satu hal yang ditakuti oleh para pemain dari MBR Delphine. Wow, what a play game. MBR Delphine take the game yang pertama di match kita yang kedua kali ini. Dan lagi-lagi Nigma Galaxy masih belum bisa untuk mempertahankan tentunya dari segi high grounds yang ia miliki. But that's okay, kita bermain dengan format best of 3 series. Jadi masih ada kesempatan tentunya buat teman-teman dari Nigma Galaxy untuk menyamakan kedudukan. Betul, masih banyak banget kesempatan ya, karena kalau kita lihat memang dengan adanya Hanzo kali ini yang dibawa oleh seorang Seth itu repot banget dari early sampai ke arah late game-nya. Dengan adanya Hanzo, dia bisa masuk ke bagian turret, dia bisa nge-push ke arah objektifnya juga. Dan ketika adanya clearing wave dari teman-teman Nigma Galaxy itu bisa di-cancel dengan begitu saja. Bener banget sih, dan positioning Ana terancam banget ya. Tadi kalau kita bisa lihat ketika adanya Pinnacle Ninja yang dibuka oleh seorang Hanzo, Ana benar-benar harus mencari di mana keberadaan seorang Seth, dan itu benar-benar sulit banget dan kebaca oleh seorang Ana. Itu membuat Ana benar-benar susah banget untuk memposition